hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat yang kebetulan sama-sama dari SMP Negeri 1 Sumeneb. Untuk itu saya akan sapa Bapak Sumaimo. Gimana kabarnya Pak Sumaimo? Alhamdulillah. Hari ini Pak Sumaimo ada jam ngajar ya? Siap. Yang pertama waktu Ini ada beberapa pertanyaan Pak Sumaimo yang perlu saya tanyakan ke Pak Sumaimo berkaitan dengan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini apa Pak Sumaimo? Baik, di dalam materi mengenal teks laporan hasil observasi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertama, siswa atau peserta didik mengenal atau bisa menjelaskan tentang rincian jabaran-jabaran yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Selebihnya Mbak Dodi, nanti ke depan di dalam teks ini siswa dapat menjelaskan juga struktur teks laporan hasil observasi. Oke. Pertanyaan kedua Pak Sumaimo, area pengembangan yang hendak dicapai itu? Baik, di dalam pembelajaran hari ini insya Allah saya akan mencoba fokus pada area pengembangan, menciptakan suasana kelas yang nyaman, yang gembira, ada komunikasi interaktif, ada komunikasi suara, diskusi yang menarik tentunya, kira-kira seperti itu. Terakhir Pak Sumaimo, ini strategi yang dipersiapkan kira-kira untuk pertama tentu saya mencoba menyiapkan segala sesuatunya, media, pembelajaran, kemudian materi-materi di dalam kelas. Pertama saya akan menumbuhkan suasana belajar anak-anak. Di awal kami coba pancing anak-anak riang gembira. Ketika saya sapa, ada game-game, ada speaking, itu strategi awal. Yang kedua, saya akan coba nanti di dalam pembelajaran siswa secara aktif berdiskusi di dalam kelompok, kemudian mencoba menjelaskan dan menemukan data atau informasi-informasi yang ada dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Terima kasih Pak Sumaimo. Saya tunggu nanti observasinya di kelas. Oke, demikian pra-observasi saya dengan rekan sejawat Pak Sumaimo SPD. Untuk selanjutnya saya akan mengobservasi Pak Sumaimo. Terima kasih. Apa yang kalian dapat dalam pelajaran hari ini? Coba bisa. Ayo, siapa? Apa yang kalian dapat? Yo, siapa? Sekarang. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Sudah. Ayo. Acung. Ya, bagus, Bang. Silakan, Bang. Oke, bagus. Satu, saya sudah mengenal struktur teks laporan observasi. Oke, dari pelajaran yang kita ini, apa yang perlu kalian tingkatkan? Apa yang perlu diperbaiki? Baik dari sisi Mas Sumaimonya atau dari kita pelajarannya, Pak. Kalau bisa pelajarannya misalnya di luar kelas, Pak. Kalau bisa harus ada permainan game lagi yang lebih menarik. Coba masukkan apa kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari kegiatan pembelajaran hari ini. Coba bebas. Silakan. Tidak ada berarti. Oke, pertanyaan terakhir. Apa perasaan yang mewakili kelas ini? Apa perasaan kalian setelah mengikuti? Apa senang, bahagia, kecewa? Coba. Bisa? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih untuk kita semua. Baik, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa, silakan terus semangat belajar, jaga diri baik-baik, atur waktu sedemikian mungkin sehingga kita sebagai pelajar tidak akan mengurangi kewajiban kita. Ya, siap? Siap? Oke, baik, saya akhiri. Manakala ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Juga ya. Cepat.
Oke, ya. Tempat apa? Latar. Latar adalah tempat dan waktu. Kalau bahasa ininya yang sering familiar. Lengkapnya, latar adalah gambaran tempat, gambaran waktu, gambaran suasana dalam sebuah cerita. Ya, lebih terkenal namanya cerita itu pasti ada tempatnya di mana, kapan itu. Ya, tempatnya di mana, waktunya kapan. Dua yang paling penting. Tapi di latar ada tiga. Ada gambaran tempat, ada gambaran waktu, ada gambaran suasana atau budaya. Maksudnya gimana yang dua yang kemudian Pak? Oh, dalam cerita itu gambarannya apa? Oh, mengerikan. Gambaran suasana. Oh, menegangkan. Kalau tempat, pastilah dalam itu. Suatu hari ada seorang bla bla bla. Oh, pagi hari. Nggak tahu. Kalau tempatnya di salah satu keluarga gerakan ada seorang gadis cantik. Ada cerita. Ada latarnya. Latar istilahnya istilah lainnya ya atau urutan. Bicara struktur, susunan atau urutan. Setiap teks pasti ada susunan atau ada strukturnya. Kalau bicara struktur berarti tidak boleh dibolak-balik. Beda dengan unsur. Ya, beda dengan unsur. Kalau misalnya maaf di kelas 7 kemarin ada semuanya udah saya tanya. Ada teks cerita fantasi atau apa yang dipelajari di kelas 7? Contohnya cerita fantasi. Babel, ada Babel ya. Cerita rakyat ya. Cerita rakyat contohnya Babel. Ya mungkin. Nah, ada struktur teks cerita fantasi. Mari kita dulu kalau masih ingat. Kemudian ada unsur-unsur teks cerita fantasi. Kalau unsur-unsur adalah bagian-bagian atau kelengkapan, boleh tidak urut. Misalnya unsur-unsur tubuh manusia, misalnya ya ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, itu unsur. Tapi kalau bagian apa? Struktur tubuh manusia, harus diawali strukturnya ya ada kepala, bawah, kelengkapan. Jadi ada urutan-urutan. Sama contohnya yang sebenarnya struktur kelas 8, 10. Ada wali kelas, ketua, wakil ketua, struktur harus urut. Gak boleh dibolak-balik. Tapi kalau unsur nyebut awal boleh. Yuk, sembari mengingat pelajaran yang dulu. Coba, masihkah ada yang ingat struktur atau unsur saja dulu yang paling gampang? Unsur teks cerita fantasi. Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian atau kelengkapan dari unsur teks cerita fantasi berbasis teks coba ingat. Ayo. Namanya cerita apa tadi? Kita garis bawahi cerita apa tadi? Dalam cerita pasti ada unsur pembentuk, pembangun dalam sebuah cerita. Pasti ada apa cerita itu? Ada temanya, bagus. Yang pertama Pak, tema. Apa tema? Tema adalah ide pokok atau gagasan yang mendasari lahirnya sebuah cerita. Itu tema. Ya kalau mau ngerti ya, tema pokoknya hal yang diangkat dalam sebuah cerita itu tema gitu. Dari gagasan atau ide yang mendasari lahirnya sebuah cerita. Tema. Ingat dulu, ya ada kan? Berikutnya, pasti ada setiap cerita pasti ada temanya yang beda. Yang kedua, tokoh bagus. Ya, dalam cerita pasti ada unsur, karena unsur membentuk, membangun cerita. Kalau tidak ada ininya tidak akan terbentuk, tidak terbangun cerita. Ada tokoh cerita Pak. Apa tokoh? Tokoh adalah pemain-pemain, pemeran-pemeran dalam sebuah cerita. Jika saya jadi menteri, jika saya sudah kawin, enggak, semangat. Pokoknya jika saya apa udah? Jika saya akan buat bebas. Mbak, sudah Mbak? Sudah Mbak? Ya, saya tak ingat. Tak usah perlu kan? Jika saya jawabannya maka jawabannya di kelompok A. Perlu jika saya berangkat
Lah, jika saya bilang, oh iya tidak ada motor. Jika saya bilang, oke. Yuk, kok mau cek ya kelompok mata? Sudah? 2 menit atau 3 menit orang bilang. Masa bilang? Ya, jelajah kata. Silakan cari kata-kata sulit. Silakan ya. Satu. Apa saja dan pengertiannya, ya. Jelajah kata. Yo, lagi, silakan tulis jelajah kata. Tulis jelajah kata apa? Satu. Tulis sudah. Iya, satu apa? Bacakan, Pak. Bacakan, Pak. Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan pasca observasi setelah tadi melakukan observasi dengan Pak Sumaimo. Saya langsung ke Pak Sumaimo ya. Pak Sumaimo, tadi kan sempat observasi di kelas, mengajar dengan materi LAO ya. Setelah mengajar, kira-kira Pak Sumaimo, perasaan waktu mengajar apa yang dirasakan ketika waktu mengajarkan? Baik, Pak Rudi, alhamdulillah tadi sudah saya melakukan satu kegiatan di kelas, jadi menemukan informasi dalam sebuah perasaan saya ketika melakukan belajar, alhamdulillah saya sangat senang. Anak-anak merasa yang gembira, antusias mengikuti pembelajaran saya dan berjalan lancar, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Yang kedua, Pak Sumaimo, di sini setelah mengajar, kira-kira hal apa yang baik menurut Pak Sumaimo dan apa yang kurang baik dari mengajar? Dari kegiatan pembelajaran tadi, hal baik yang sudah berjalan. Pertama, ketika saya mengkondisikan anak-anak di awal membuka pembelajaran, anak-anak sangat semangat dan antusias dalam memberikan game-game, ice breaking. Anak-anak merasa senang, happy dan bersemangat tadi ya, belajar. semangat Itu. Yang kedua, kemudian ketika kami pandu, mengeksplor, menggali anak untuk menemukan sebuah data informasi dari teks LHO yang ada di buku pakai, anak-anak berdiskusi, berjalan diskusinya, saling bertukar pendapat, kemudian mencari data-data, diawali dengan menjelajah kata-kata yang sulit, kemudian saya tanyakan satu persatu, itu ternyata alhamdulillah luar biasa, anak-anak sangat semangat, antusias, kira-kira seperti itu. Kalau ditanya hal yang kurang baik, kebetulan Pak Rudi ada beberapa anak yang memang misalnya perlu ada pendampingan khusus. Misalnya anak-anak terlalu aktif lah, terlalu aktif dalam tanda kutip ya, seperti itu, sehingga anak ini perlu ada pendampingan khusus. Saya coba dekati, kami arahkan, itu tetap terus berusaha menyesuaikan dan menghargai pendapat mereka. Ada juga saya temukan tadi itu ada anak-anak yang sebaliknya malah gitu, artinya anak-anak pasif, dia menunggu. Saya coba dorong, saya edukasi, saya minta juga teman-temannya untuk berkomunikasi dua arah, berjalan komunikasi yang baik. Ke depan strategi ini saya akan tetap mencoba mendekati secara person anak ini, saya pertama menyemangati
terus berusaha dan mencoba mengikuti. Kadang-kadang anak-anak ini kan ada rasa takut, malu. Mungkin ini yang perlu kita deteksi, kira-kira ada apa yang menjadi dasar anak-anak ini jadi takut, malu untuk mengungkapkan pendapatnya. Sehingga ini menjadi PR dan tantangan tersendiri bagi saya untuk pembelajaran berikutnya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ini saat terakhir Pak Sumaimon. Jadi selama ini kira-kira harapan Pak Sumaimon ke depannya gimana? Nah, yang pertama saya tidak terlalu muluk-muluk sih sebenarnya di kegiatan belajar. Saya bisa hadir dengan anak-anak berbaur. Saya selalu mengatakan bahwa ayo kita happy, bahagia, tapi materi tetap kita tercapai. Yang terpenting ketika misalnya kita melakukan pembelajaran, etika, adab, perilaku itu harus dikedepankan. Ketika kita serius, kita serius. Ketika kita santai. Kadang-kadang mohon maaf Pak Dodi, saya jadi teman ke siswa, jadikan saya sebagai temannya dalam tanda kutip, mau berbagi sharing apapun itu silakan. Ini tujuan saya dalam hal tidak membatasi gap, ada rasa sungkan, malu, takut, apa lagi. Saya ingin berbaur menjadi sosok seorang yang disenangi, kehadirannya ditunggu. Artinya itu harapan ke depan seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Pak Sumaimon dari awal sampai terakhir. Ya. Terima kasih juga bimbingan dan masukannya tadi di kegiatan. Semoga sama-sama bermanfaat Pak Sumaimon. Amin insyaallah. Demikian yang dapat saya lakukan di pasca observasi kegiatan supervisi TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Terima kasih.